Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui atau disahkan menjadi undang-undang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa pandangan mini fraksi yang ada di Komisi 7 menyatakan bahwa 8 fraksi setuju, 1 fraksi menolak. Apakah ada perubahan ataukah itu bisa disetujui bahwa pandangan mini fraksi itu sebagai dasar atas persetujuan? Setuju ya? 90% isi undang-undang ini tidak mewakili kepentingan warga terdampak. Sebaliknya, hanya mewakili kepentingan elit oligarki yang mengusung sistem yang sudah rusak, sudah bangkrut saat ini. Kalau kita lihat, maka sebetulnya Undang-Undang Minerba adalah simbol salah satu dari banyak indikator kembalinya pemerintahan yang otoriter. Dan sebetulnya ada barter di antara kepentingan, yang barternya bukan antara kepentingan rakyat dan pengusaha besar gitu, bukan, tapi antara pengusaha dengan pengusaha, antara RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan dengan Undang-Undang Minerba. Artinya kepentingan rakyat sama sekali tidak ada di sana. Jika kita membiarkan Undang-Undang Minerba ini diteruskan, sama dengan kita memberikan subsidi dan hadiah yang berlimpah kepada oligarki. Kita semacam membiayai lebih banyak lagi operasi korupsi dan perampasan ruang politik. Jadi ruang publik, ruang politik, ruang demokratis yang seharusnya berjalan di negeri ini. Tidak ada negosiasi apapun, tidak ada ruang bagi kita untuk tetap diam sekalipun di tengah COVID-19 dan menerima gagalnya negara ini untuk berdiri atas nama rakyat. Kita tentu tahu bahwa mandat terbesar bangsa ini adalah memegang identitasnya sebagai bangsa bahari. Undang-Undang Minerba tidak berdiri untuk kepentingan masyarakat bahari. Undang-Undang Minerba tidak berdiri atas nama kepentingan kita bersama, tapi Undang-Undang Minerba ini hanya berdiri untuk melanggengkan oligarki dan mensejahterakan para oligarki, dan kita akan menjadi terasing di laut dan pulau-pulau kita sendiri. Untuk gambaran Sumatera, kawan-kawan bisa melihat realitasnya adalah kita mau dijadikan wilayah keruk baru. Tidak cukup misalnya dengan bikin PLTU yang ada di pinggir pantai, mereka juga akan membuat PLTU di Mulut Tambang. Jadi semuanya, mulai dari pinggir pantai di Pulau Sumatera itu sampai ke Bukit Barisan akan dihajar semua oleh undang-undang ini. Kalimantan Selatan ini dari total 3,7 juta hektar, 33% sudah dikuasai oleh pertambangan. Kalau ditambah sawit 17%, jadi 50% sudah tambang dan sawit. Belum lagi HTI dan HPH.
Jadi kami selalu menyatakan Kalimantan Selatan sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Nah ini aja belum selesai gitu loh. Lubang-lubang tambang masih nganga. Kalsel atau Banjarmasin sering disebut kota 1000 sungai, sekarang identitasnya bisa berubah menjadi kota 1000 lubang tambang. Kalau kita bicara bagaimana misalkan industri batubara yang sebenarnya sangat-sangat difasilitasi, sangat mendapat karpet merah dari Undang-Undang Minerba ini. Jawa itu adalah penampung batubara terbesar di Indonesia. Jadi kurang lebih ada 5 PLTU raksasa atau 4 atau 5 PLTU raksasa yang sebenarnya menampung batubara yang sebenarnya dieksploitasi habis-habisan di bumi Kalimantan, di bumi Sumatera gitu. Dan Undang-Undang Minerba yang justru melanggengkan keberlangsungan bisnis batubara yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera gitu ya, itu mau nggak mau akan berdampak terhadap ekspansi yang akan jauh lebih besar lagi terhadap PLTU yang sudah skalanya sudah sangat besar yang ada di Pulau Jawa, dan ini akan semakin mengancam. Ancaman lain yang diberikan dalam pengesahan Undang-Undang Minerba ini adalah penghancuran wilayah pesisir mengenai pasal wilayah hukum pertambangan. Contoh kasus yang saya mau berikan case kasusnya adalah wilayah Morowali dan Morowali Utara. Menurut penelitian di salah satu universitas yang ada di Sulawesi itu sudah terindikasi tercemar logam berat. Undang-Undang Minerba baru, sebuah produk persekongkolan para elit politik dan oligarki yang diduga merupakan buah dari ijon politik di masa lalu. Sebelum tanah-tanah kita dikorbankan demi segelintir orang, sebelum anak-anak dan perempuan-perempuan di lingkar tambang menderita akibat ekspansi besar-besaran tambang mangan yang saat ini NTT menjadi target utama, bagian dari kampanye akan adanya energi bersih yang ternyata bukan bersih tetapi malahan kotor karena menerap banyak mangan. Di wilayah Halmahera Barat itu juga diproyeksikan sebagai kawasan industri geotermal yang katanya lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Tapi basisnya adalah kepemilikan tanah itu kemudian jatuh ke tangan industri ekstraksi atau jatuh ke tangan segelintir orang, segelintir elit atau oligarki tadi yang kemudian memberikan dampak kemiskinan struktural terhadap masyarakat. PLTU batubara Celukan Bawang itu berdiri di dekat sekitar 15 kilo, 20 kilo dari destinasi wisata di Bali Utara, yaitu Pantai Lovina. Dan itu merusak terumbu karang. Dan banyak dampak yang langsung diterima oleh masyarakat pesisir, polusi, persoalan kesehatan, ya, banyak masyarakat menderita ispa. Dan ini hanya karena mereka mau memenuhi kebutuhan listrik untuk pariwisata, karena pariwisata ini harus tumbuh terus. Kita semua menolak digunakannya undang-undang ini untuk kemaslahatan kita semua. Ini tidak merepresentasikan kepentingan kita semua. Wakil-wakil rakyat yang katanya mewakili kepentingan kita justru merepresentasikan kepentingan oligarki itu sendiri. Mereka melanggengkan jalan oligarki, memuluskan jalan kapitalis, tapi tidak pernah pro atas kepentingan kita semua. RUU Minerba itu tidak dijalankan atas niatan untuk merubah satu rancangan undang-undang saja, tapi juga ada RUU Cipta Lapangan Kerja, ada sumber daya air, lalu ada tenaga kerjaan, ada permasyarakatan, dan ini adalah suatu bentuk sistematis yang digerakkan oleh pemerintah dan DPR untuk melemahkan rakyat. Kita sudah menyimpang dari cita-cita proklamasi 45. Tidak hanya soal tambang, di hampir di semua bidang. Undang-undang itu dibuat kalau diperlukan. Untuk tahu diperlukan atau tidak, harus dilakukan penelitian dulu. Kalau Presiden Jokowi mengatakan tidak pada RUU Minerba tersebut, maka Undang-Undang Minerba itu tidak bisa disetujui dan tidak bisa menjadi undang-undang. Karena secara constitutional design, Presiden memiliki 50% kekuasaan legislasi. Dan kekuasaan itu efektif untuk menghadang undang-undang manapun yang tidak demokratis, yang mengangkangi resource negara, yang membuat kekuasaan otoritarian dan lain sebagainya. Kuncinya di Presiden. Karena kalau kita mengkritik partai politik, ketua umum partai nggak ada gunanya. Apalagi anggota DPR, karena mereka majemuk dan belum tentu satu kepala.
Tapi presiden adalah primus inter pares dalam sistem pemerintahan presidensil, dan di tangan presidenlah sesungguhnya nasib republik lebih banyak ditentukan, termasuk nasib pertambangan.